Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk hujat Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu pengemasan dan penyimpanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 3 SKS yang berada pada semester 6. Adapun prasyarat mata kuliah ini adalah mahasiswa lulus mata kuliah pengetahuan bahan hasil pertanian yang diambil pada semester 1. Adapun pendekatan pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah ini adalah dengan teknik DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery, merupakan teknik penyampaian materi pembelajaran. Teknik penyampaian materi yang saya lakukan yaitu yang pertama, penyampaian materi dengan mengacu pada referensi pembelajaran yang disepakati oleh tim pengampu mata kuliah. Yang kedua, penyampaian materi dengan menggunakan PowerPoint. Berikutnya, pendekatan pembelajaran dengan interaksi. Interaksi yaitu menjelaskan bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan. Pendekatan yang saya lakukan selama perkuliahan antara lain, yang pertama, metode tanya jawab. Selama penyampaian materi, saya meminta mahasiswa untuk aktif di kelas dengan tanya jawab, sehingga proses pembelajaran berjalan komunikatif dan objektif. Yang kedua yaitu diskusi kelas. Mahasiswa membuat kelompok dan mendiskusikan permasalahan atau kasus yang saya berikan. Kemudian, menjelaskan permasalahan tersebut dan kelompok lain memberikan pertanyaan, sehingga terbentuk suasana kelas yang aktif dan komunikatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu assessment. Yang terkait pendekatan pembelajaran asesmen, menjelaskan teknik penilaian yang saya lakukan dalam perkuliahan. Meliputi, yang pertama kontrak perkuliahan disampaikan pada awal pertemuan. Yang kedua, menjelaskan RPS. Dokumen ini dibuat tim pengampu mata kuliah dan disetujui oleh Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Cakupan RPS-nya meliputi yang pertama, identitas mata kuliah. Yang kedua, deskripsi mata kuliah. Yang ketiga, capaian pembelajaran prodi. Yang keempat, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang kelima, materi pembelajaran. Keenam, metode pembelajaran. Dan ketujuh, sistem penilaian. Identitas mata kuliah pengemasan dan penyimpanan dengan kode THP 181030 merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 3 SKS. 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, di mana 2 SKS selama 14 pertemuan pembelajaran tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Praktikum dilaksanakan setelah UTS yang dilaksanakan di laboratorium selama 6 kali pertemuan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa jurusan teknologi hasil pertanian agar mahasiswa dapat memahami tentang kemasan terbaru dan penyimpanan bahan pangan yang tepat. Mata kuliah ini membahas mengenai teknologi pengemasan berupa inovasi dan novelty, interaksi pangan dan kemasan, analisis migrasi kemasan, sistem penyimpanan yang mengkaji mengenai keadaan pasca panen, pengendalian lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan komposisi gas, aspek indeks kerusakan selama transportasi dan penyimpanan, bagian storage, dan bulk storage. Capaian pembelajaran prodi ada 4 aspek. Yang pertama adalah sikap, meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan bidang keahlian secara mandiri. Selanjutnya yaitu pengetahuan, meliputi menjelaskan kejadian kimia utama yang mendasari sifat dan reaksi berbagai komponen hasil pertanian. Kemudian, menjelaskan kaitan reaksi kimia dengan mekanisme kerusakan dan umur simpan bahan hasil pertanian. Dan menjelaskan prinsip dan teknik penanganan dan pengolahan hasil pertanian, serta menjelaskan karakteristik dan penggunaan bahan pengangsar. Yang ketiga yaitu keterampilan umum, meliputi mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang berkaitan dengan aspek teknik dan non-teknis, berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Mencari, merunut, menjelaskan informasi ilmiah dari non-ilmiah secara mandiri dan kritis.
Yang terakhir yaitu keterampilan khusus, meliputi menerapkan teknologi berbagai pengolahan hasil pertanian secara terpadu, memilih teknik pengemasan dan penyimpanan hasil pertanian dalam memperpanjang umur simpan produk hasil pertanian. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 8 CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dan jenis-jenis kemasan pangan, mampu menjelaskan dan mengaplikasikan jenis kemasan yang tepat untuk bahan pangan, mampu mengembangkan kemasan biodegradable, mampu menjelaskan dan mengembangkan teknologi kemasan pintar dan kemasan aktif, mampu mengaplikasikan pengemasan secara aseptik, kemasan dengan produk yang dikemas. Kemudian, mahasiswa mampu mendesain kemasan untuk suatu produk pangan, mahasiswa mampu mengaplikasikan penataan ruang penyimpanan untuk berbagai jenis bahan hasil pertanian atau produk olahannya. CPMK diturunkan menjadi 14 sub CPMK yang terdiri dari: yang pertama, mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan klasifikasi kemasan pangan. Yang kedua, mampu menjelaskan interaksi antara kemasan dengan bahan pangan. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan kemasan plastik yang tepat pada bahan pangan. Yang keempat, mampu mengaplikasikan kemasan kertas pada bahan pangan yang tepat. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan kemasan kaleng pada bahan pangan. Selanjutnya, yang keenam, mahasiswa mampu mengaplikasikan kemasan gelas pada bahan pangan. 7. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengembangkan kemasan biodegradable. 8. Mahasiswa dapat menjelaskan dan dapat mengaplikasikan pengempasan secara aseptik. 9. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengembangkan kemasan cerdas pada bahan pangan. 10. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengembangkan kemasan aktif terhadap bahan pangan. 11. Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan teknologi modified atmosphere packaging pada bahan pangan. 12. Mahasiswa dapat menjelaskan migrasi substansi dalam pengemasan bahan pangan. 13. Mahasiswa dapat mendesain kemasan pangan. Dan terakhir, mahasiswa mampu melakukan penataan dan fungsi ruang penyimpanan dan kehilangan selama penyimpanan. Selanjutnya, materi pembelajaran dalam pembelajaran pengemasan dan penyimpanan diantaranya definisi dan klasifikasi kemasan, proses migrasi kemasan pada produk pangan, jenis kemasan plastik dan kertas, jenis kemasan logam dan kaca, definisi dan jenis kemasan biodegradable, kemasan aktif dan kemasan cerdas, kemasan aseptik, desain kemasan, pendudukan umur simpan produk pangan, dan modified atmosphere packaging atau MAP. Sistem penilaian di awal perkuliahan, saya menyampaikan sistem dan bobot penilaian. Adapun komponen dan bobot penilaian pada mata kuliah pengemasan dan penyimpanan sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 15%, tugas 10%, kuis 5%, praktikum 15%, UTS 25%, UAS 30%, sehingga total keseluruhan adalah 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah pengemasan dan penyimpanan yang dilakukan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk pada materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Edwina Aidila Fitria, STP MSI. Saya adalah salah satu dosen dari Teknologi Hasil Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti. Bidang ilmu saya adalah teknologi pengolahan dan teknologi pengemasan. Makanya hari ini kita melanjutkan materi kita yang berhubungan tentang perkembangan teknologi pengemasan. Silabus dari materi kita hari ini adalah memperkenalkan apa saja sih teknologi kemasan yang terbaru. Dan biasanya kalian hanya mengenal kemasan itu dari botol plastik atau kaca, tapi ternyata masih ada perkembangan teknologi kemasan lainnya. Hari ini kita masuk ke pendahuluan, lalu saya akan mengenalkan tentang pengemasan aktif, kemudian ada pengemasan cerdas dan kesimpulan. Pendahuluannya adalah, ini adalah gambar kemasan. Dan semua pasti tahu ini adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari kemasan yang biasa kalian konsumsi. Di situ ada jenis kemasan ciki. Ciki biasanya kemasannya apa? Plastik. Kalau misalnya kalian beli kentang
kentang goreng, itu kemasannya apa kalau di tempat orang jualan? Kertas. Jadi ada plastik, ada kertas. Kalau kalian beli sarden, kemasannya apa? Kaleng. Terus kalau kalian beli lapek, kalau bahasa kita, kemasannya apa? Daun pisang. Jadi ternyata kemasan pangan itu banyak jenisnya. Ada yang dari plastik, ada yang dari kertas, ada yang dari kaleng dan lain sebagainya. Apa sih fungsi kemasan pada produk pangan? Yang pertama untuk mewadahi dan mudah dipindahkan, kemudian untuk melindungi serta untuk mempromosikan. Maksudnya di sini adalah kemasan itu tidak hanya untuk kalian lihat-lihat, tapi juga bisa melindungi produk yang kalian makan. Contoh, tadi saya mencontohkan kentang goreng. Nah, kalian beli kentang goreng di suatu tempat, nggak mungkin mereka ngasih kalian kentang goreng yang habis digoreng panas-panas langsung ke tangan. Pasti mereka mewadahinya dengan suatu alat. Dan tadi kalian menyebutkannya alatnya adalah kertas. Kira-kira menurut kalian kenapa sih kentang goreng atau kalian beli gorengan apanya itu kemasannya itu harus kertas? Karena kertas dapat menyerap minyak. Tapi kalau misalnya kita mengemas gorengan itu menggunakan plastik, maka minyaknya akan tertampung di plastik. Jadi menyesuaikan produk dengan kemasan. Kira-kira kalau misalnya kalian bawa air minum, kemasannya apa? Botol plastik. Kalau botol kaca bisa? Bisa. Nah, pada saat kalian beli suatu produk, pasti kalian akan melakukan pengecekan. Biasanya kalau misalnya Alvarezi beli kecap, pasti lihat merek. Mau merek ABC kah? Mau lihat merek kecap Bango mungkin seperti itu. Gak mungkin langsung ambil aja. Atau bahkan mungkin kita ngecek harga. Ini harganya 10.000, ini harganya 12.000, beda-beda gitu kan. Yang paling sering kita cek itu adalah informasi nilai gizi. Kita sebagai orang PHP, hal-hal seperti ini itu harus kita konsentrasikan, karena kita harus tahu produk yang kita beli ini mengandung lemaknya berapa, mengandung MSG atau tidak, kita harus tahu. Tapi yang paling penting kita teliti itu apa? Expired. Jadi jangan asal beli kalau beli produk itu. Lihat tanggal kadaluarsanya, masih aman dikonsumsi atau tidak. Nah, perkembangan teknologi kemasan itu sekarang ada dua. Ada namanya kemasan aktif dan ada namanya kemasan cerdas. Atau bahasa populernya adalah active packaging dan smart packaging. Apa sih kemasan aktif? Jadi kemasan aktif itu adalah suatu kemasan yang berfungsi untuk memperpanjang umur simpan suatu produk. Sedangkan kemasan cerdas adalah suatu kemasan yang dapat memonitoring atau menginformasikan kita tentang keadaan dari suatu produk. Contoh, kalian pernah beli sepatu baru, terus di dalam kotaknya ada yang kayak kertas kecil yang tulisannya don't eat silica gel. Pernah? Pernah ketemu ya? Nah, itu fungsinya di sepatu buat apa? Menyerap air. Menyerap kelembapan dari sepatu. Nah, itu dia adalah salah satu jenis kemasan aktif pada sepatu. Jadi, kalau kalian punya itu, ditaruh, jangan dibuang di kotak sepatunya, biarin aja. Karena nanti kalau kalian nyimpan sepatunya di kotak yang sama, ngilangin kadar air yang ada pada sepatunya. Seperti itu juga produk. Ada produk pangan itu yang bisa kita perpanjang umur simpannya dengan meletakkan suatu zat tertentu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ibu akan bertanyakan? Ibu yang nanya ya, Bu tanya bukan pertama. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu fungsi dari suatu kemasan? Ya, silakan Puput. Fungsi kemasan itu yang pertama sebagai wadah dari produk, yang kedua menghindari produk dari pencemaran, Ya. yang ketiga sebagai identitas. Ya, sebagai identitas. Jadi kita tahu produk kita ini jenis makanan atau minuman mengandung MSG atau tidak. Oke, benar sekali. Jadi fungsi kemasan itu adalah melindungi dan memberikan identitas tentang si produk yang dikemas.
kita lanjut dulu, baru kita ada sesi tanya jawab lagi ya. Nah, ini adalah perbedaan dari kemasan aktif dan kemasan hitam. Nah, di sini bedanya. Perbedaannya adalah kalau kemasan aktif dia adalah protection. Protection itu artinya memperpanjang atau melindungi. Sedangkan smart packaging itu adalah communication, berarti dia adalah yang memberikan informasi atau komunikasi kepada kita. Jadi kalau misalnya kita beli produk, kalau di kemasannya itu ada smart packaging, sebelum kita beli kita tahu kalau produk itu aman dikonsumsi atau tidak, hanya dengan melihat kemasannya. Dan kita tidak perlu melihat tanggal kadaluarsanya, karena terkadang tanggal kadaluarsa itu sudah tidak begitu berperan pada produk. Saya kasih contoh, kita nggak usah sebut merek. Suatu produk susu yang sudah difermentasi, itu wajib disimpannya di mana? Kulkas. Jadi kalau misalnya kalian beli susu yang sudah difermentasi tersebut dalam posisi tidak di kulkas, kira-kira menurut kalian aman nggak? Enggak. Dia difermentasikan prosesnya ya. Berarti di dalamnya ada mikroba dan mikroba baik kan? Mikroba baik. Nah, mikroba baik ini dia itu cocoknya disimpan di kulkas. Kalau misalnya kita taruh di suhu ruang, umur simpannya jadi lebih pendek. Nah, itu adalah fungsi dari si smart packaging. Dia ngasih tahu kita kalau si susu yang sudah difermentasi itu sudah tidak layak konsumsi hanya dengan melihat kemasannya saja. Nah, itu yang akan kita pelajari dan akan kita teliti jika kalian berminat pada penelitian tersebut. Oke. Nah, kita masuk ke beberapa contoh dari kemasan aktif. Sebelum saya masuk ke contoh kemasan aktif, boleh kita sesi tanya jawab dulu? Oke, silakan Mia. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan kemasan aktif dan apa fungsinya pada produk? Oke, apa tadi? Apa itu kemasan aktif dan Apa fungsinya pada produk? apa fungsinya terhadap produk aktif? Kita jabarkan tentang si kemasan aktif ya. Kemasan aktif itu adalah, kita kembali lagi ke depan ya. Kemasan ini adalah kemasan yang dapat memperpanjang umur simpan suatu produk. Nah, kalau kalian pernah membaca penelitian senior, jadi ada tuh senior kalian membuat pempek biasa, tapi dikemas dengan suatu kemasan edible film dan ditambahkan ekstrak lengkuas. Fungsinya apa? Supaya pempek itu bertahan lama di suhu ruang. Karena kita semua tahu pempek itu hanya bisa tahan di kulkas. Kalau kita simpan di suhu ruang, pasti dia cepat berlendir ya kalau pempek yang udah direbus. Nah, itu ditambahkan lengkuas karena lengkuas mengandung minyak asiri yang berfungsi sebagai antimikroba. Nah, jadi si pempek ini alhamdulillah pada penelitian senior kalian itu dia bertahannya 5 hari pada suhu ruang. Jadi salah satu contohnya itu adalah antimikroba. Ada yang mau ditanyakan? Oke, next. Kita masuk ke contoh kemasan aktif. Yang pertama adalah penyerap oksigen. Oksigen ini adalah salah satu perusak pada suatu produk pangan. Jadi kalau misalnya kalian beli daging, pasti nyimpennya di kulkas. Kalau kalian taruh di suhu ruang, langsung kena oksigen, otomatis dia cepat busuk. Makanya kalau misalnya kita nyimpan produk-produk yang mengandung protein tinggi, jangan disimpan di suhu ruang. Walaupun kita naruhnya di kemasan yang sudah tertutup pun, yang kedap udara pun tetap akan rusak kalau kita simpan di suhu ruang. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penyerap oksigen. Ada yang penyerap oksigen dalam bentuk label, ada yang dalam bentuk saset. Nah, ini mirip sama silika gel yang di sepatu ya. Nah, ini yang sudah dipatenkan di luar negeri. Sayangnya di Indonesia belum ada. Tapi bisa kalian bikin kalau untuk penelitian. Kita cari tahu apa penyerap oksigen yang bagus yang ada di Kota Padang khususnya. Yang kedua yaitu penyerap kelembapan. Nah, silika gel ternyata termasuk salah satunya. Dia adalah
dapat menyerap kelembapan yang terdiri dari polimer superabsorben yang ditempatkan di antara dua lapisan polimer mikrosporus dan nonwoven. Nah, jadi ini bisa diaplikasikan dalam bentuk edible film atau bentuk silipase. Next, kemasan antimikroba. Nah, ini yang saya bahas tadi, kemasan aktif antimikroba dalam bentuk kit. Kalau di sini contoh-contoh yang saya lihat di sini udah dipakai di luar negeri, yang sudah dipatenkan. Jadi saya ambil yang sudah ada saja. Penggunaan kemasan ini dapat memperpanjang umur simpan dan mempertahankan mutu dan keamanan dari suatu produk. Di sini dicontohkan itu diaplikasikannya pada ikan, ya, ikan dan daging ayam, daging ikan dan daging. Selanjutnya ada absorben etilen. Etilen. Nah, ini anak-anak pasti pada tahu apa itu etilen. Dan tahu apa itu etilen? Apa? Zat, teruskan suaranya. Zat pengatang buah. Ya, zat pengatang buah. Jadi kalau misalnya kamu beli buah-buahan masih muda, jangan takut dia nggak matang, pasti matang. Karena dia pasti mengandung senyawa etilen tadi. Etilen itu adalah suatu hormon tanaman yang dihasilkan selama pematangan buah dan sayuran, dan dia itu dapat mempercepat proses pematangan pada suatu produk. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kemasan aktif, maka kita membutuhkan suatu zat untuk menahan si etilen atau menyerap si etilen. Kayak misalnya kita tuh sering beli buah-buahan di Kota Padang ini khususnya, pasti buah-buahannya itu nggak cuma dari Kota Padang, pasti dari Thailand, dari Cina, dari Australia gitu kan. Proses pengiriman dari luar negeri ke sini pasti tidak segampang yang kalian lihat. Buahnya itu dimasukin ke kardus, terus di packing, dikirim ke Padang, itu nggak seperti itu. Ada zat tertentu yang mereka taruh atau mereka letakkan di kemasannya untuk menyerap hormon etilen tadi supaya buah-buahannya nggak cepat masuk. Jadi kalau misalnya mereka mengirim dari Thailand, mangganya masih hijau pun itu jelek nanti akan nyampe Padang. Nah, jadi yang dikirim itu juga bukan mangga muda, tapi mangga yang sudah matang, tapi ditahan etilennya supaya nyampe ke Padang, mangganya masih aman. Nah, ini adalah contoh macam-macam bahan penyerap etilen. Ada KMNO4, ada karbon aktif, ada mineral halus seperti zeolit, monorilonit, bentolit, dan aluminosilikat. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang ini kemasan aktif? Ya, silakan. Baiklah, saran kepada tentang apa jenis antimikroba yang dapat dijadikan sebagai kemasan antimikroba. Ya, beberapa jenis kemasan antimikroba. Nah, tadi sudah Ibu kasih tahu salah satu contohnya yang pernah diteliti sama senior kalian itu adalah lengkuas. Itu dia bikin ekstrak lengkuas dan diaplikasikan pada pempek. Terus ada yang bikin dari bawang putih dan itu diaplikasikan pada bakso. Terus yang mengandung antimikroba lagi adalah kunyit. Pokoknya yang mengandung rempah-rempah itu semuanya mengandung antimikroba. Terus satu lagi, kebetulan saya dan Bapak Aga dan Bapak Profesor kita Pak Ketut itu sedang melanjutkan penelitian kami tentang umur simpan dari keju. Nah, kami meneliti keju ini, mengaplikasikannya dengan edible film dan menggunakan antimikrobanya dari belimbing bulu. Jadi belimbing bulu itu juga mengandung antimikroba yang bisa mempertahankan umur simpan dari keju supaya bisa bertahan lebih lama di suhu ruang. Bagaimana Nila? Oke, terima kasih ya sudah banyak bertanya. Teman-teman yang lain juga silakan aktif. Oke, kita masuk ke kemasan cerdas. Contohnya adalah time temperature indicator atau TTI. Nah, kelihatan ya, semoga kelihatan perbedaan warnanya. Kalau di sini warnanya ini hijau ya. Kalau di laptop ini hijau, ini kuning, ini merah. Kalau di sini yang membedakannya adalah ini nih.
di luar negeri sayur-sayuran sama buah-buahan, bisa kasih contoh. Nah, kalau di luar negeri orang jualan buah tuh kayak gini bentuknya. Awalnya itu warnanya merah, itu berarti buahnya masih aman. Tapi kalau udah berubah menjadi kuning, berarti buah-buahnya sudah busuk. Tuh kalau di luar negeri. Nah, ini adalah beberapa contoh penelitian tentang time temperature indicator. Pada tahun 2009, Yogi dan teman-teman telah meneliti tentang time temperature indicator dan mengaplikasikannya pada ikan nila. Dan Warsiki dan Putri juga telah meneliti time temperature indicator dan mengaplikasikannya pada buah nanas potong. Lanjut, Nofrida mengaplikasikannya pada susu. Nah, jadi kan ini warnanya merah. Kalau Nofrida et al. Ini dia menggunakan pewarnanya itu dari daun erpa. Daun erpa itu warnanya merah. Kalau susunya sudah tidak layak konsumsi lagi, berubah dia jadi kuning. Kira-kira dokternya kenapa dia bisa berubah warna? Karena susu tadi disimpan di suhu ruang. Nah, jadi sekarang susu itu disimpannya di kulkas. Tapi karena disimpan di suhu ruang, warnanya berubah jadi kuning. Nah, ini yang saya nggak kelihatan banget ya. Tapi ini adalah warnanya hijau. Aslinya itu warnanya hijau. Klorofil dari daun singkong, dan perubahan warnanya itu dari hijau, kuning, jadi coklat. Ini adalah perubahan warna dari indikator klorofil daun singkong. Nah, ini perubahan warna indikatornya juga dari merah ke kuning. Ini diaplikasikan pada daging apa sih namanya? Daging asap. Next, kita masuk ke indikator dan sensor kesegaran. Indikator ini bertujuan untuk memonitor kualitas pangan dalam kemasan yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau perubahan kimia dalam produk pangan. Prinsip kerjanya mirip sama time temperature indikator tadi, sama-sama menggunakan label, warna, dan terserah kalau ini kebetulan warnanya dari merah dan berubahnya menjadi kuning. Nanti kalau kecepatan bilang ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, sekarang coba ya nanya. Ada yang bisa jawab apa perbedaan kemasan cerdas dengan kemasan aktif? Bu, Ya, silakan. beda dari kemasan aktif dan kemasan cerdas itu, kalau kemasan aktif itu yang bertujuan untuk memperpanjang masa penyimpanan dari produk, dan kemasan aktif itu atau kemudian kemasan cerdas adalah kemasan yang memberikan informasi dari satu produk. Ya, benar sekali. Kalau kemasan aktif itu gunanya memperpanjang, sedangkan kemasan cerdas gunanya adalah untuk memberikan informasi tentang keadaan suatu produk. Oke, ini adalah tugas individu untuk kalian buat sebuah resume jurnal terakreditasi mengenai teknologi pengemasan cerdas atau teknologi pengemasan aktif dan dikumpulkan pada tanggal 25 Oktober. Masih lama, tapi tetap dikerjakan. Jadi kalian cari satu jurnal yang berhubungan tentang teknologi kemasan aktif atau teknologi kemasan cerdas. Kalian review jurnal tersebut dan kumpulkan ke saya dalam bentuk laporan. Oke, sekian pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf jika saya pribadi ada kesalahan. Saya cukupkan dengan assalamualaikum